Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kita di sini akan belajar tentang amil nasab. Ya. Namun sebelum kita lanjut membahas tentang amil nasab, terlebih dahulu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan ke materi amil nasab. Namun sebelum kita lanjut ke amil nasab ini, saya perlu ingatkan kembali kepada kawan-kawan untuk terlebih dahulu belajar kembali tentang perubahan fi'il mudhari berdasarkan domirnya atau kata gantinya. Pastikan kawan-kawan sudah paham dengan perubahan fi'il mudhari ini, atau bahkan sudah sampai hafal bagaimana perubahannya, maka dapat dipastikan kawan-kawan akan lebih mudah memahami bagaimana cara merubah fi'il mudhari tersebut, bagaimana perubahannya ketika ada amil nasab. Baik, sekilas kita pelajari kembali tentang perubahan fi'il mudhari terlebih dahulu berdasarkan dhamir yang 14 itu. Di antaranya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemarin minggu lalu, pertemuan sebelumnya, kita membahas perubahan fi'il mudhari ini dengan menggunakan kata yazhabu. Dengan menggunakan kata yazhabu. Nah, yazhabu untuk huwa, huma yazhabani, hum yazhabuna. Hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna. Anta tazhabu, antuma tazhabani, antum tazhabuna. Anti tazhabina, antuma tazhabani, antunna tazhabna. Ana azhabu, nahnu nazhabu. Yang artinya yazhabu itu artinya dia lagi pergi. Nah, tentang perubahannya ya, dari dia pergi sampai kami pergi. Nah, ini saya ingatkan kembali, dipastikan kawan-kawan minimal sudah paham ya. Lebih bagus kalau sudah hafal ya, karena lebih membantu, mempercepat, mempermudah untuk memahami perubahan amil nasab ya. Oke, baiklah kita lanjut ke pembahasan amil nasab. Amil nasab. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih amil nasab ini. Ya. Apa itu amil nasab? Kita harus tahu dulu maksud dari amil nasab ini. Amil nasab adalah ya, huruf ya, yang menasabkan pada fi'il mudhari. Ya, yang menasabkan pada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang kita pelajari minggu lalu atau kita bahas tadi sebelumnya, itu fi'il mudhari. Dengan cara apa? Dengan cara merubah harokat ujung fi'il mudhari menjadi fathah. Ya. Kayak yazhabu, kalau kemasukan umpamanya huruf amil nawasib ini, amil nasab ini jadi yazhaba. Nah, itu dengan cara merubah ujung fi'il mudhari ya, merubah harokatnya menjadi fathah, atau menghilangkan huruf nun kalau fi'il mudhari tersebut termasuk pada af'alul khamsah. Nah, ini af'alul khamsah ini perlu pembahasan yang lebih lanjut juga. Sampai sini kawan-kawan harus paham dulu amil nasab itu apa ya. Amil nasab itu ini adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Lalu apa saja huruf amil nasab itu? Nah, di antara huruf amil nasab yang kita pelajari itu, ini di antara ya,
Nah, ada an, lan, li. An, lan, li. Nah, 3 huruf amil nasab ini kita pelajari di buku pembelajaran yang sudah kita pelajari di tingkat MTS, ya, atau mungkin di SMP ada. Nah, sampai di sini dulu kawan-kawan harus paham bahwa amil nasab kita yang akan kita pelajari 3 huruf ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan an. Nah, karena 3 tadi salah satunya adalah an, ya. An, lan, li. Nah, yang pertama ada an. Nah, an, ya. An juga disebut dengan an masdariyah, ya, yang pada umumnya terletak di antara kedua fiil atau di antara 2 kata kerja, ya. Nah, sekarang bisa kawan-kawan lihat di tabel contoh bawahnya ini. Ana uridu an. Nah, uridu ini adalah fiil. Kemudian an, ada an nih. Azhaba ilal maktabah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa amil nasab ini, huruf nasab ini, salah satu fungsinya adalah merubah ujung harokat fiil mudhari itu menjadi fathah. Nah, bisa kamu kawan-kawan lihat di sini. Ya, harusnya di sini uridu azhabu. Nah, karena masuk an, uridu an azhaba. Ya, an ini masuk di antara 2 kata kerja. Uridu an azhaba ila al-maktabati. Artinya, saya ingin pergi ke perpustakaan. Contoh lain, nahnu nuridu. Ini nuridu. Ya, dari ana uridu pakai alif, nahnu itu nuridu. Nahnu nuridu. Lalu masukkan an gandeng dengan kata kerja berikutnya. Fiil mudhari berikutnya. Nah, an ini masuk ke tengah-tengah antara fiil mudhari awal dan yang kedua ini, maka merubah kata kerja setelahnya, ya. An narji'a. Harusnya narji'u, tapi karena an sudah masuk, maka menjadi narji'a. Nahnu nuridu. Nah, nuridu ini nggak berubah karena di depannya nggak ada amil nasab, ya. Nahnu nuridu an narji'a. Kita ingin pulang. Selanjutnya ada lagi. Arju an tad'uwallaha li bi khairin. Nah, bisa kita lihat di sini ada arju. Arju ini adalah fi'il juga, fi'il mudhari. Ya. Kemudian masuk an. Habis itu setelah an ada fi'il mudhari lagi. Ya. An ini ingat bahwa merubah kata kerja setelahnya, merubah fi'il mudhari setelahnya, ya, kalau dia bukan af'alul khamsah, menasabkan. Nasabnya adalah dengan mengganti harokat dhammah menjadi fathah. An tad'uwa. Sebelum masuk an ini, tad'uwa ini sebenarnya tad'u. Tad'u lalu masuk an. Arju an tad'uwa Allaha li bi khairin. Saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku. Lalu yang selanjutnya ada, ya mungkin ini enggak ada harokat, hanya satu saja biar kita lebih mikir, ya. Nah, gimana cara mengharokat ini? Nah, ini harokatnya adalah at-talibu. At-talibu. Yuhibbu. Yuhibbu ini adalah kata kerja, ya, yang artinya senang. Ya. Senang. Yuhibbu fi'il mudhari. Kemudian setelahnya masuk lagi an. Setelah an muncul lagi fi'il mudhari. Nah, karena
fi'il mudhari yutali'u, ini harusnya yutali'u, ya. Karena diawali dengan an, di sebelumnya itu ada an, maka yutali'u ini berubah menjadi yutali'a. An yutali'a ad-durusa. At-talibu yuhibbu an yutali'a ad-durusa. Siswa itu senang mengulangi pelajaran.